Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi struktur asam nukleat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kelompok 6 terdiri dari Jessica Valencia Theodor, Nabila Putri Nur Safera, Linda Rahmania, dan Salsabila Darmawan. Next. Outline dari materi yang akan kami presentasikan yaitu dimulai dari pendahuluan, selanjutnya struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Next. Untuk pendahuluannya, asam nukleat ditemukan oleh ilmuwan muda Swiss yang bernama Friedrich Misser. Dia membuat penemuan di mana ia mengisolasi dan mengidentifikasi jenis keempat molekul biologis dari sel-sel darah putih yang terkandung dalam nanah yang ia dapatkan dari perban bekas rumah sakit. Dengan menambahkan enzim pemecah protein, ia dapat memperoleh inti sel saja, dan dengan cara ekstraksi terhadap inti sel diperoleh suatu zat yang larut dalam basa, tetapi tidak larut dalam asam. Kemudian zat ini dinamakan nuklein, sekarang dikenal dengan nama nukleoprotein atau asam nukleat. Asam nukleat membawa informasi genetik, sehingga fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik, di mana selanjutnya informasi genetik ini akan diteruskan dari sel induk menuju sel anak dengan melalui proses replikasi. Di dalam sel terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA ribonukleik acid. Berdasarkan strukturnya, asam nukleat dapat dibagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Selanjutnya mengenai komponen asam nukleat akan dijelaskan oleh Salsabila Darmawan. Oke, jadi sebelum masuk ke materi struktur asam nukleat, kita akan mempelajari komponen dari asam nukleatnya. Nah, jadi asam nukleat merupakan suatu polinukleotida, yaitu suatu polimer linier yang tersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Nah, kemudian setiap nukleotida ini terdiri atas nukleosida dan juga asam fosfat. Nah, nukleosida terbagi juga atas gula pentosa yang terdiri dari ribosa atau deoksiribosa dan juga basa nitrogen heterosiklik yaitu turunan dari purin yang terdiri dari adenin dan guanin dan juga turunan pirimidin yaitu ada sitosin, urasil dan juga timin. Nah, panjang dari satu rantai nukleotida berulang, fosfat gula dan basa ini sekitar 3,4 angstrom atau kalau dalam meter sekitar 3,4 kali 10 pangkat min 10 meter. Cukup kecil ukurannya. Nah, yang pertama kita akan membahas gula pentosa. Jadi kan tadi dari nukleotida itu ada nukleosida dan asam fosfat, kemudian nukleosida terbagi atas gula pentosa dan juga basa nitrogen heterosiklik. Jadi sekarang kita membahas tentang gula pentosanya. Nah, gula pentosa memiliki bentuk furanosa atau cincin segi 5. Penomoran nomor atom karbon pada gula pentosa dilakukan dengan menggunakan tanda prime atau yang kita lihat sebagai tanda petik. Ini dilakukan untuk membedakan penomoran pada basa nitrogen. Nah, cincin segi 5 terbentuk dari 4 atom C, C1 sampai C4, dan 1 atom O. Nah, sementara untuk satu atomnya lagi itu terletak di luar formasi cincin, ya, untuk cincin C5-nya. Pada atom karbon pertama, yang C1, gula pentosa ini berikatan dengan basa nitrogen. Sedangkan pada karbon kelima, C5 itu berikatan dengan gugus fosfat. Ya, jadi yang C1 itu berikatan dengan basa nitrogen, sedangkan yang C5 berikatan dengan gugus fosfat.
Oke, next. Jadi, gula pentosa dapat berupa deoksiribosa dan juga ribosa. Deoksiribosa dengan rumus molekul C5H10O4 digunakan sebagai penyusun DNA. Sedangkan ribosa, ya, rumus molekulnya C5H10O5, jadi perbedaannya ada di oksigennya, digunakan sebagai penyusun dari RNA. Perbedaan dari kedua gula pentosa tersebut terdapatnya hidrogen pada karbon kedua deoksiribosa. Kalau kita lihat gambar yang warna biru itu deoksiribosa. Pada C kedua itu kan ada yang pertama, lalu yang kedua itu di stabilo warna biru itu terdapat hidrogen pada karbon keduanya. Sedangkan untuk ribosa karbon keduanya itu terdapat gugus hidroksil atau OH. Oke, next. Jadi, untuk gugus fosfat kan terikat pada atom karbon nomor 5 yang berada di luar formasi cincin segi 5 melalui ikatan fosfodiester. Gugus fosfat dapat berbentuk monofosfat, difosfat, serta trifosfat. Nah, baik DNA maupun RNA itu tersusunnya dari nukleosida trifosfat. Nah, pada pH netral, adanya gugus fosfat akan menyebabkan asam nukleat bermuatan negatif. Nah, inilah penyebab pemberian nama asam kepada molekul polinukleotida atau kita sebutnya asam nukleat. Makanya kenapa asam nukleat itu disebut namanya asam. Meskipun di dalamnya terdapat banyak basa nitrogen. Oke, nah untuk membentuk polimer nukleotida atau asam nukleat, maka terjadi ikatan fosfodiester, yaitu ikatan gugus fosfat dengan gugus gula pentosa dari satu nukleotida dengan nukleotida yang lain, yaitu pada atom karbon nomor 5 dan juga 3. Untuk gambarnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk ikatan fosfodiester merupakan ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi C5, gula pentosa, dan gugus hidroksil pada posisi C3, gula pentosa nukleotida berikutnya. Nah, untuk gambarnya, ya. Nah, jadi ikatan fosfodiester itu dia menghubungkan nih dari gula pentosa yang satu, yang bawah, dengan gula pentosa yang berikutnya. Jadi untuk gula pentosa yang pertama itu diikat dari karbon kelima, ya, yang kelima nanti ikatan fosfodiesternya akan menyambung ke ikatan ketiga nukleotida berikutnya. Nah, ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester karena antara dua ester. Itu maksud dari diester. Lalu ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya, ya maksudnya yang tadi. Jadi dari gula yang satu ke gula yang lainnya itu dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Makanya ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Nah, maka dari itu terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya dihubungkan oleh ikatan ini, ikatan fosfodiester. Oke, selain ikatan fosfodiester, ada ikatan berikutnya yaitu ikatan glikosida ya. Jadi bila tadi ikatan fosfodiester itu merupakan ikatan yang menghubungkan antara gula pentosa, nah ikatan glikosida ini menghubungkan antara gula pentosa dengan basa nitrogen. Jadi pada nukleosida, ya, nukleosida itu kan gula pentosa dan basa nitrogen, yang ada hanyalah ikatan glikosidik. Ikatan ini menyambungkan N9 pada purin atau N1 pada pirimidin. Ya, tadi udah dijelaskan di awal
basa nitrogen itu kan ada dua, ada purin dan pirimidin. Jadi ikatan ini menyambungkan N9 purin, N1 pirimidin terhadap C1 pada gula pentosa. Nih kalau kita lihat, itu kan di C1 ya, yang gula pentosa yang bagian bawah, itu menyambung pada nitrogen yang N hijau. Gitu. Lalu untuk basa nitrogen, nah, basa nitrogen ini disusun dari purin dan pirimidin. Nih, kalau kita lihat dari gambar, perbedaannya itu terletak dari jumlah cincinnya. Jadi, untuk yang purin, itu kan terdapat adenin dan guanin. Dia memiliki struktur utama, yaitu 2 cincin karbon nitrogen. Ada 2 cincinnya masing-masing. Sedangkan yang pirimidin itu terdapat sitosin, timin, dan juga urasil yang memiliki struktur utama hanya 1 cincin karbon nitrogen. Ya, kalau kita lihat hanya 1, sedangkan yang purin itu ada 2. Nah, terdapat masing-masing 4 basa nitrogen yang digunakan untuk membentuk DNA dan juga RNA. Basa nitrogen yang digunakan untuk membentuk DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ya, mungkin pada saat SMA kita pernah belajar yang ada AGA atau AGG, ya. Nah, sedangkan pada basa nitrogen yang digunakan untuk RNA itu perbedaannya di urasil. Jadi untuk DNA itu ada timin, sedangkan di RNA adanya urasil. Oke, lalu untuk selanjutnya, struktur primer akan dijelaskan oleh teman saya, Rinda. Selanjutnya, saya Winda akan menjelaskan mengenai struktur primer. Jadi, struktur primer adalah pada asam nukleat merupakan urutan linear dari nukleotida yang dihubungkan satu sama lain dengan sambungan fosfor di ester. Di dalam basa purin dan pirimidin, gugus fosfat akan membentuk sebuah ikatan dengan molekul gula di antara kelompok oksigen bermuatan negatif dan 5 OH dari gula. Pada struktur primer ini, saya membaginya menjadi 2 subbab, yaitu polimerisasi dan aturan penamaan. Pada polimerisasi, monomer nukleotida membentuk rantai polimer asam nukleat melalui ikatan fosfat di ester. Langkah-langkahnya yaitu pertama, gugus 5 dari nukleotida trifosfat disimpan dekat dengan kelompok hidroksil 3 bebas dari rantai nukleotida, seperti yang ada pada gambar 1. Kedua, gugus hidroksil 3 membentuk ikatan dengan atom fosfor nukleotida bebas yang paling dekat dengan atom oksigen 5. Sedangkan ikatan antara atom fosfor pertama dan atom oksigen yang menghubungkannya dengan gugus fosfat berikutnya terputus. Langkah ketiga yaitu ikatan fosfodiester baru akan bergabung dengan 2 nukleotida. Selanjutnya yang kelompok pirofosfat telah dibebaskan, seperti pada gambar 3. Langkah terakhir yaitu gugus pirofosfat dihidrolisis atau dipecah dengan penambahan air dengan melepaskan banyak energi dan mendorong reaksi maju ke penyelesaian seperti pada gambar 4. Kemudian subbab kedua yaitu aturan penamaan. Sebuah urutan asam nukleat adalah urutan nukleotida dalam molekul DNA, yaitu GACT untuk DNA dan GACU untuk RNA. Penamaan asam nukleat diawali dengan memberi nama pada ujung atas dengan sebutan 5' karena gugus fosfat menempel pada atom karbon nomor 5 di sini. Sedangkan untuk ujung bawah diberi nama 3' karena gugus fosfatnya menempel pada atom karbon nomor 3 di sini. Untuk memberi nama asam nukleat secara keseluruhan dapat dilakukan dengan menggabungkan nama ujung dan mengurutkan basa nitrogen di antara 5' dan 3'. Jadi nama molekulnya yaitu 5' CAGCGT 3'. Kemudian aturan penamaan kedua
tersedia pada tabel nomenklatur asam nukleosida dan nukleotida, di mana seperti yang sudah diketahui bahwa terdapat dua basa yaitu purin dan pirimidin. Pada purin terdapat adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdapat sitosin, urasil, dan timin. Nukleosida pada RNA pada basa purin disebut adenosin dan guanosin, sedangkan pada pirimidin disebutkan sitidin dan uridin. Sedangkan pada RNA, pada basa purin disebutkan deoksidenosin dan deoksiguanosin. Sedangkan pada pirimidinnya deoksitidin dan deoksitimidin. Untuk nukleotida pada RNA disebutkan pada basa purin adenylate dan guanylate. Sedangkan pada pirimidinnya disebutkan citidylate dan uridylate. Pada nukleotida DNA disebutkan deoksidenylate, deoksiguanylate, dan pada pirimidinnya disebutkan deoksicitidylate dan timidylate. Untuk nukleosida monofosfat, difosfat, dan trifosfat, untuk huruf awalnya mengikuti kata dari basa purin dan pirimidinnya, sedangkan MP, DP, dan TP mengarah pada jumlah fosfat pada nukleosidanya. Kemudian dilanjutkan pada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan sekumpulan interaksi antar basa nukleotida, di mana dua rantai DNA dalam double helix DNA terikat satu sama lain dengan ikatan hidrogen. Nukleotida pada suatu rangkaian pasangan basa dengan nukleotida pada rangkaian basa lainnya itu dihubungkan dengan ikatan hidrogen tersebut. Struktur sekunder DNA secara dominan ditentukan oleh pasangan basa dari dua rangkaian polinukleotida yang saling melilit membentuk double helix. Ikatan hidrogen bagian pertama. Jadi, basa dalam DNA diklasifikasikan menjadi purin dan pirimidin, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Purin terdiri dari struktur cincin ganda yang beranggotakan 6 dan 5 nitrogen. Pirimidin memiliki struktur cincin tunggal, yakni cincin beranggotakan 6 yang mengandung nitrogen. Sebuah basa purin selalu berpasangan dengan basa pirimidin, seperti guanosin berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin atau urasil. Struktur sekunder DNA secara dominan ditentukan oleh pasangan basa dari dua rangkaian polinukleotida yang saling melilit membentuk double helix, seperti pada gambar 6 di mana terdapat ikatan hidrogen antara purin dan pirimidin. Kemudian, slide ini tertuju pada RNA, di mana struktur sekunder dari RNA terdiri dari polinukleotida tunggal. Pasangan basa pada RNA terjadi ketika daerah lipatan rangkaian RNA saling melengkapi. Terdapat 4 elemen dasar dalam struktur sekunder RNA, yaitu helix, loop, tonjolan, dan persimpangan. Stem loop terbentuk ketika lipatan RNA memutar kembali ke arah yang berlawanan membentuk alur double helix disebut dengan batang. Sedangkan nukleotida berpasangan membentuk wilayah putaran tunggal disebut dengan loop. Sebuah tetraloop adalah struktur 4 basa RNA pasang. 3 keluarga umum tetraloop di ribosom RNA antara lain UNCG, GNRA, dan CUUG, di mana N merupakan salah satu dari 4 nukleotida dan L adalah purin. Tetraloop UNCG merupakan tetraloop yang stabil. Selanjutnya, struktur tersier akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Perkenalkan kembali, saya Jessica dan saya akan menjelaskan tentang struktur tersier dari asam nukleat. Nah, untuk asam nukleat sendiri, pada struktur tersiernya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, dan RNA, ribonucleic acid. Nah, DNA itu apa sih? DNA itu
merupakan polinukleotida yang tersusun dari dua rantai heliks yang berbeda arah 180 derajat, sehingga DNA ini biasa disebut dengan rantai double helix antiparalel. Antiparalel ini artinya orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi nukleotida untai lainnya. Nah, arah berpilinnya rantai nukleotida ini bisa dua arah, bisa ke kanan dan ke arah kiri, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian, bentuk DNA itu secara umum seperti tangga, di mana DNA itu kan tersusun dari basa nitrogen serta fosfat dan gula pentosa. Di mana pada DNA, basa nitrogen itu dapat diandaikan seperti anak tangga, sedangkan fosfat dan gula pentosa dapat diandaikan seperti rangka tangga. Fungsi utama dari DNA sendiri adalah sebagai informasi genetik dan untuk sintesis protein. Diameter DNA diameter pilihan DNA itu ukurannya sekitar 2 meter. Dengan pembedaan suatu DNA itu adalah urutan basa nukleotidanya, sehingga satu DNA dengan DNA lainnya tidak mungkin memiliki urutan basa nukleotida yang sama. Nah, arah pembacaan basa nukleotida untuk DNA adalah dari 5' menuju 3' dengan arah pembacaan dari arah bawah. DNA memiliki lekukan, di mana setiap lekukannya itu berbeda-beda tergantung dari ikatan hidrogen pada setiap pasangan basa yang berikatan. Seperti contoh, pasangan basa guanin dan sitosin itu harusnya C bukan S, itu memiliki 3 ikatan hidrogen, sedangkan A dan T itu memiliki 2 ikatan hidrogen yang menyebabkan lekukan heliks DNA tidak sama panjang. Kemudian, pada DNA sendiri terdapat major groove dan minor groove, yang selanjutnya akan saya jelaskan dengan gambar. Kemudian, ada replikasi DNA. Replikasi DNA itu apa sih? Replikasi DNA itu merupakan penyalinan DNA, di mana dasar penyalinan DNA adalah pencocokan pasangan basa DNA dari DNA induk yang bisa disebut juga sebagai template. Jadi pada replikasi DNA, struktur double helix DNA itu dipisahkan. Kemudian masing-masing untaian akan menjadi DNA induk atau template untuk DNA yang baru. Misalkan, basa G akan selalu berpasangan dengan basa C baru, dan basa T dari DNA induk akan selalu berpasangan dengan basa A yang baru. Kemudian, masing-masing helai dari DNA itu akan menjadi template untuk DNA yang baru, dan replikasi DNA ini dilakukan oleh enzim DNA polimerase. Kemudian, wujud DNA itu ada 3, yaitu bDNA, aDNA, dan zDNA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk pertama, yaitu bDNA. bDNA adalah bentuk DNA yang biasanya diamati pada kromosom. Dia ini merupakan right-handed DNA. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, DNA itu kan bisa right-handed dan left-handed. Untuk mengetahui DNA itu right-handed atau left-handed, kita dapat mengandaikannya seperti saat kita ingin menaiki tangga. Bila arah perputaran tangga itu mengikuti aturan tangan kanan, maka dapat dikatakan dia itu right-handed. Begitu juga sebaliknya, bila dia mengikuti aturan tangan kiri, dapat dikatakan bahwa itu left-handed. Nah, bDNA itu terdiri dari 10 pasangan basa per putaran heliksnya. Kemudian, bDNA itu direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA yang merupakan langkah untuk sintesis protein. bDNA dapat terdenaturasi, yang berarti ikatan hidrogennya dihilangkan. Ini adalah langkah pertama dalam replikasi DNA dalam sel. Nah, bDNA itu mirip dengan aDNA yang akan saya jelaskan selanjutnya. Perbedaan antara bDNA dengan aDNA adalah
lokasi tempat mereka berada, di mana BDNA itu cenderung ada pada lingkungan yang kelembapannya itu rendah dengan konsentrasi ion yang rendah pula, bahkan tidak ada dalam sel. Kemudian bentuk kedua dari DNA adalah aDNA. aDNA sama seperti BDNA juga memiliki helix tangan kanan atau right-handed, dan di aDNA memiliki 11 pasangan basa per putaran. Nah, perbedaannya dengan BDNA adalah aDNA cenderung pada lingkungan yang relatif lembab dan memiliki kandungan ion pada selnya. Contoh ion yang ada biasanya adalah Na+ dan K. Kemudian bentuk terakhir adalah zDNA. zDNA ini adalah jenis DNA yang merupakan left-handed DNA, helix tangan kiri, dan dia itu memiliki formasi yang cenderung zigzag, berulang urutan pasangan basanya. Nah, dia sendiri memiliki 12 pasangan basa per putarannya, sehingga zDNA ini membawa sebagian besar gen antara setiap pergantian. Nah, zDNA ini berperan dalam transkripsi RNA, yang merupakan proses sintesis protein untuk menciptakan RNA dari untai DNA. mRNA adalah molekul yang membawa gen transkripsi ke ribosom, di mana nantinya protein disintesis. Berikut saya sajikan bentuk dari DNA serta perbandingan dari BDNA, aDNA, dan zDNA. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bila BDNA dan aDNA itu merupakan right-handed helix, sedangkan zDNA merupakan left-handed helix. Nah, helical diameternya untuk BDNA sekitar 2,37, ini dalam nanometer, untuk aDNA 2,55 nanometer, dan zDNA 1,84 nanometer. Nah, kemudian ada rise per base pair. Jadi base pair itu merupakan pasangan basa. Kemudian rise itu merupakan jarak antara base pair-nya. Nah, dapat dilihat bahwa rise per base pair untuk BDNA adalah 0,34 nanometer, untuk aDNA 0,29 nanometer, dan zDNA adalah 0,37 nanometer. Sehingga dapat dibayangkan bahwa zDNA di antara ketiga jenis DNA memiliki bentuk yang lebih panjang. Kemudian ada distance per complete turn atau pitch dalam nanometer. Jadi turn yang dimaksud di sini adalah jarak dari minor groove ke minor groove atau major groove ke major groove. Di mana sama seperti sebelumnya, zDNA itu memiliki distance per complete turn yang paling besar di antara BDNA dan aDNA, sehingga menyebabkan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebagian besar gen itu dibawa oleh zDNA. Kemudian ada number of base complete pair per complete turn yang tadi saya sebutkan, yaitu pada BDNA ada 10 base pair, pada aDNA ada 11 base pair, dan zDNA ada 12 base pair. Nah, pada gambar di samping kita dapat melihat bahwa ada minor groove dan major groove. Nah, untuk yang kecil kita sebut minor, dan yang besar kita sebut major. Nah, susunan untuk DNA ini terdiri dari major, minor, major, minor, dan akan seterusnya seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya ada RNA atau ribonucleic acid. Ribonucleic acid ini dapat ditemukan pada nukleus dan ribosom, dengan fungsi utama RNA adalah untuk sintesis protein. Nah, RNA merupakan polimer nukleotida yang terdiri dari gula ribosa dan gugus fosfat dengan basa purinnya A dan G dan basa pirimidinnya C dan O. RNA merupakan rantai untai tunggal polimer nukleotida, di mana dia tidak memiliki struktur tangga berpilin,
sehingga dia tidak berpilin seperti DNA, namun dapat melipat dirinya sendiri dalam suatu aturan tertentu yang disebut sebagai intramolekuler. Secara umum, RNA dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Jenis RNA yang pertama yaitu ada mRNA atau messenger RNA atau RNA duta. Jadi, RNA duta adalah jenis RNA yang disintesis oleh DNA dalam nukleus, dengan fungsi utamanya adalah membawa kode-kode genetik dari DNA dari inti sel menuju ribosom di sitoplasma. mRNA ini akan dibentuk bila diperlukan dan akan dihancurkan bila telah menyelesaikan tugasnya di dalam plasma. Kemudian jenis kedua ada tRNA atau transfer RNA atau RNA pemindah. RNA ini terbentuk di dalam nukleus dan menempatkan dirinya di dalam sitoplasma. Dibandingkan dengan jenis RNA lainnya, tRNA merupakan jenis RNA yang paling pendek dibandingkan RNA lainnya, dengan fungsi yaitu membawa asam amino yang merupakan subunit protein menuju ribosom yang nantinya akan digunakan untuk sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Kemudian adalah ribosom RNA atau rRNA. Jadi, dari seluruh RNA yang ada, 80% dari jumlah tersebut terdiri dari ribosomal RNA. Komponen penyusunan utama, jadi rRNA merupakan komponen utama penyusun ribosom, di mana ribosom itu adalah organel sel yang ditemukan pada organisme hidup, yang memiliki fungsi utama untuk mensintesis protein dengan memanfaatkan helai ribosomal RNA. Jadi, ribosomal RNA dapat dibagi menjadi 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar itu tersusun dari 2 RNA ribosom, dapat disebut 5S dan 23S. Dia itu memiliki kurang lebih 34 protein jumlahnya dengan panjang kurang lebih 3.000 nukleotida. Sedangkan subunit kecil itu hanya memiliki 1 RNA ribosom, dapat disebut 16S, dan memiliki protein kurang lebih jumlahnya 21 dengan panjang 1.500 nukleotida. Subunit besar ribosom RNA digunakan untuk mengikat oleh mRNA, sedangkan subunit kecil digunakan untuk mengikat oleh tRNA dan asam amino. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan DNA dan RNA secara keseluruhan. Seperti yang pertama, DNA itu merupakan struktur rantai ganda, sedangkan RNA merupakan struktur rantai tunggal. Kemudian, fungsi DNA itu ada 2, yaitu sebagai pembawa informasi genetik dan untuk sintesis protein. Sedangkan RNA hanya untuk sintesis protein. Kemudian, pada DNA, bahasa yang digunakan itu adalah adenin dan guanin untuk purin, sedangkan timin dan sitosin untuk pirimidin. Sedangkan pada RNA, bahasa yang digunakan sama, tetapi timin diganti dengan urasil untuk pirimidinnya. Kemudian, untuk masalah panjang, DNA itu memiliki rantai yang lebih panjang, sedangkan RNA memiliki rantai yang lebih pendek. Kemudian DNA itu gulanya merupakan gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya itu adalah gula ribosa. Nah, perbedaan dari kedua gula tersebut adalah letaknya pada atom C. Jadi, pada RNA, atom C nomor 2 akan berikatan dengan gugus hidroksil, gugus OH. Sedangkan pada DNA, atom C nomor 2-nya itu akan berikatan dengan atom hidrogen. Kemudian untuk nukleotidanya, baik DNA maupun RNA, itu sama-sama tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Hanya saja basa nitrogen yang digunakan itu berbeda pada bagian
pirimidinnya seperti yang tadi saya jelaskan, di mana untuk DNA, pirimidin yang digunakan itu adalah timin dan sitosin, sedangkan untuk RNA, pirimidin yang digunakan adalah urasil dan sitosil. Berikutnya adalah struktur kuarter dan akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kuarter. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Nabila Putri Nursafera. Jadi, struktur kuarter adalah terbentuk dari interaksi antara asam nukleat dengan molekul lain. Contoh pertamanya yaitu adalah kromosom, di mana terjadi interaksi molekul DNA dan protein histon membentuk kromatin. Peran dari kromosom ini adalah pembawa informasi genetika. Bisa kita lihat dari gambar yang sebelah kanan. Di sini ada double helix DNA yang mengikat protein histon yang bulatan-bulatan kuning ini. Kemudian dari DNA dan protein histon ini akan terbentuk benang-benang kromatin, di mana kumpulan benang kromatin ini akan membentuk sebuah kromosom. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah ribosom, yaitu interaksi RNA dan protein di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Bisa kita lihat dari gambar yang di sebelah kanan ini, ribosom terdiri dari large subunit dan small subunit. Kemudian, RNA pada ribosom ini ada 3, yaitu ini ada mRNA atau messenger RNA. Messenger RNA ini membawa kodon atau kode-kode genetik yang akan dimasukkan pada proses translasi, sehingga menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein. Ini adalah asam amino, rantai asam amino atau proteinnya. Selanjutnya ada ini tRNA atau transfer RNA, di mana transfer RNA membawa asam amino spesifik yang akan digabungkan pada proses translasi. Terus selanjutnya ribosomal RNA, yaitu yang di sini, yaitu digunakan untuk menyusun ribosom atau sebagai tempat sintesis protein. Jadi untuk proses sintesis proteinnya ini namanya proses translasi, di mana penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA, yaitu kodon yang ini, menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Jadi dari asam amino yang spesifik yang dibawa oleh tRNA ini masuk ke large subunit, kemudian dilakukan proses translasi dari kodon-kodon yang dibawa oleh mRNA sehingga terbentuk rantai-rantai asam amino atau bisa kita bilang protein. Lalu untuk kesimpulannya dari semua materi yang telah dipaparkan, yang pertama yaitu asam nukleat merupakan polinukleotida yang terdiri dari beberapa monomer nukleotida. Selanjutnya, struktur primer merupakan urutan linear antar nukleotida yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Lalu, pada struktur sekunder terjadi interaksi antar basa nukleotida, di mana terdapat 2 rantai DNA dalam double helix DNA yang terikat satu sama lain dengan ikatan hidrogen. Lalu selanjutnya ada struktur tersier dari asam nukleat dapat dibagi menjadi DNA dan RNA, di mana batasan disebut struktur tersier adalah terbentuknya double helix oleh DNA atau bentuk lain karena faktor tertentu. Lalu yang terakhir ada struktur kuarter, terbentuk dari interaksi asam nukleat, baik DNA maupun RNA, dengan molekul lainnya. Contohnya yaitu kromosom dan ribosom. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi struktur asam nukleat ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.